Ya teman-teman semua, jadi video kali ini gua nggak yang akan ngajar seperti materi kayak biasanya. Jadi kita di sini lebih ke membahas sesuatu yang menurut gua sangat menarik dan layak untuk dicoba atau layak untuk diperdalam teman-teman. Mungkin untuk jenis data yang lain atau jenis bisnis yang lain, jenis ide something atau kalian lagi pengen buat bisnis apa. Ini menurut gua bisa jadi alternatif yang menarik gitu karena sumbernya pun ini juga bukan dari yang main-main ya, bukan yang dari lokal juga, tapi dari luar. Dan menurut gue ini dia pinter banget buat nyari opportunity atau potensi di masa depan. Oke, jadi kita akan bahas tentang Alexander Huang. Jadi di sini Alexander Huang ini dia ini ya lulusan MIT. Ini sekarang dari Detek Finance itu kekayaannya 59 triliun. Jadi apa sih yang sebenarnya dia lakuin ini ya? Dia sebenarnya ini membuat ini teman-teman, skill AI namanya. Ini agak beda sama kayak generative AI yang lain ya, seperti ya you name it lah, DeepSeek, Grok, Gemini, atau ya ChatGPT seperti itu agak beda sebenarnya teman-teman. Nah dia posisinya tuh di mana sih sebenarnya teman-teman? Ini akan kita bahas lebih dalam. Jadi sedikit background, dia tuh dulu lulusan MIT dan DO ya teman-teman. Ini DO. Jadi DO-nya pun ini juga untuk mengelola si skill AI. Jadi teman-teman jangan bilang, wah, gue DO nih, gue akan ngerjain, tapi lu nggak ngerjain apa-apa gitu. Ya wassalamualaikum gitu. Karena menurut gue, kalau kalian memang mau kuliah, itu kalian harus menghasilkan sesuatu. Tapi kalau kalian sudah menghasilkan sesuatu dan itu patut untuk diperjuangkan, ya kalian silakan aja DO gitu loh. Buat apa? Gitu. Nah, dia tuh juga pernah intern ya di Quora, dan dia ini source dari entrepreneur.com. Itu awalnya itu dia sebenarnya bikin AI untuk ngecek siapa yang nyolong makanan di kulkas gitu. Itu awalnya itu seperti itu teman-teman. Nah, tapi dia tuh agak kesulitan tuh ketika nge-training AI-nya. Jadi AI itu harus di-training teman-teman. Nggak bisa lu bikin AI buat udah. Jadi AI itu tetap harus di-training. Jadi contoh paling gampang ya, ini biar teman-teman paham, proses membuat AI itu sama kayak kalian proses membuat anak. Anak itu kalau udah dibuat, terus kalau ditelantarkan ya nggak akan jadi apa-apa gitu. Dia kan harus dilatih, harus diajarin, harus dikasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Bener-bener kayak pure kayak bayi teman-teman, sangat mirip kayak bayi sebenarnya. Nah dia tuh agak kesulitan ketika nge-training si AI-nya karena dia tuh kasih video banyak banget video. Jadi gini, ketika kalian nge-training AI itu sama kayak kalian ngasih tahu ke anak bahwa oh ini tuh hal yang salah loh, oh ini tuh hal yang bener loh. Dan ketika dia ini mau nge-training AI untuk ngasih tahu siapa yang nyolong makanan, itu dia udah kasih tahu, ini video gue udah kasih banyak nih, ini video orang nyolong di kulkas gue gitu. Tapi kok si bayi gue ini kok nggak paham ya, kayak udah dikasih video banyak banget, itu nggak paham gitu loh. Akhirnya dia tahu bahwa kuantitas dari video atau apapun ya, data ya, karena data itu kan banyak kan. Kalau kalian belajar di data kemarin, data itu ada banyak jenisnya, ada video, ada audio, ada numerik, itu banyak banget. Nah ketika gua kasih data atau informasi segini banyak, kok dia nggak paham. Nah ini yang namanya, yang gua bilang ya juga ya, yang dia bilang juga, si Alexander Huang tuh bilang bahwa ini tuh namanya invincible problem. Jadi ini tuh problem sebenarnya, tapi nggak banyak orang tahu. Itu namanya invincible problem, teman-teman. Nah, di sini gue akan kasih analogi sedikit ya tentang AI. Nah, sebenarnya AI itu ini, teman-teman. Ini analogian aja, ini AI ya, robot. Kalau mau ada robot pun juga kan otaknya itu juga pakai AI kan. Nah, dia itu butuh yang namanya listrik untuk hidup dan butuh yang namanya data untuk berpikir. Jadi sekarang dua ini mirip banget kayak manusia, teman-teman. Kalian butuh makan untuk hidup, dan kalian tuh butuh belajar buat makin pinter. Sebenarnya sama, benar-benar sama. Kita tuh buat cloningan kita sendiri sebenarnya, teman-teman. Nah di sini ini sumber dari ini ya teman-teman ya, The Verge. Bahkan konsumsi AI ini sendiri ya, konsumsi untuk menghidupkan AI, powernya itu sama kayak Bitcoin, teman-teman. Kalau kalian belajar Bitcoin tuh di video gue yang lain, itu kan Bitcoin kan untuk menambang butuh listrik. Oke, listriknya AI ini, generative AI apapun ya, itu hampir akan menyamai bahkan melebihi Bitcoin. Bitcoin ini konsumsinya besar banget. Makanya ini lama-lama kita bisa ini ya, global warming ya. Kalau kita nambang terus tuh bisa habis lama-lama.
Jadi itu untuk listriknya. Nah, untuk datanya ini gua analogikan seperti ini ya. Ini adalah data center, teman-teman. Nah, data center ini fungsinya untuk apa? Di sebuah data ini, pertama dia itu untuk mengelola dan mengolah. Nah, untuk mengelola itu berarti datanya itu sudah ada. Mau tuh data yang gelondongan atau data yang udah bagus, itu disimpannya di mana nih? Di data center ini kita yang fokus untuk mengelola. Tapi untuk mengolah ini juga bisa di data center juga. Jadi data yang masih gelondongan. Contohnya kayak misalnya kalian gelondongan tuh apa sih? Kalian punya apel atau kalian punya daging benar-benar daging yang pure raw ya. Itu kalian olah jadi daging yang udah siap dimakan gitu. Ini semua dikelola di data center. Makanya data center ini, bisnis data center ini naik banget karena ya AI itu harus dikelola dan diolah gitu. Nggak bisa dia itu disimpan cuma di disket atau di flash disk gitu ya. Wassalamualaikum. Datanya itu udah triliunan byte ya. Jangan sampai nggak, bukan terabyte lagi tapi triliunan, di atas terabyte apa ya itulah pokoknya. Udah nggak bisa dipikirin lagi. Karena misalnya nih, kan gue tadi bilang si Alexander Huang ini kan untuk nge-training AI buat cari tahu siapa yang nyolong makanan kan by video ya. Dia nge-trainingnya by video. Itu videonya berapa juta video tuh. Kalau misalnya videonya semakin banyak kan semakin pintar kan. Berapa juta video. Nah, satu video misalnya 1 megabyte atau 10 megabyte. Itu dikali 1000 video udah berapa size tuh. Itu teman-teman, itu untuk kalau nge-training video. Kalau nge-training yang lain kayak gambar berarti kan butuh gambar. Kalau nge-training numerik atau generative AI berarti kan kebanyakan adalah datanya informasi yang numerik atau yang by text gitu. Ini teman-teman, kalau misalnya kalian ada yang bingung, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya. Dan di sini gue akan kasih tahu nih, skill AI itu sebenarnya ngapain sih. Jadi awalnya itu memang data itu kan ini ya teman-teman ya. Gua analogikan sebagai makanan-makanan yang masih sangat raw. Di sini ada daging salmon, daging merah ini berarti daging sapi. Oke, ada daging babi, terus di sini juga ada onion, di sini juga ada umbi-umbian, mungkin ada rempah-rempah juga ya, buah. Ini kalau misalnya ya kalian training langsung ke AI itu nggak bisa, itu sangat sulit, sama kayak tadi si Alexander Huang. Nah, di sini gua menganalogikan ya si AI itu adalah sebelah kanan ini. AI itu ada yang dia itu masih bayi banget, ada AI yang mulai pinter nih, dia jadi toddler, ada AI yang dia udah remaja, dan juga ada AI yang sudah kayak udah level professional worker. Nah, di sini data yang kita kasih ke tiap AI ini tuh harus sangat berbeda. Kalau misalnya nih masih sangat bayi, ya kita benar-benar harus ngasih makanan yang di sini itu kayak MPASI lah. Jadi skill AI ini sama kayak dapur. Dia yang akan mengolah si data ini jadi MPASI gitu. Karena kebutuhan dari si bayi ini kan MPASI ya makanannya. Kalau lo kasih daging wagyu gitu ya gimana dia makannya gitu loh. Dia masih sangat-sangat bodoh gitu. Si AI-nya itu masih sangat bodoh. Dia agak sulit tuh buat memahami lo kasih makanan daging wagyu atau makan-makan yang keras gitu ya. Ini analoginya itu sulit. Nah, makanya si skill AI ini sama kayak dapur, dia mengolah datanya ini nih untuk jadi MPASI dulu. Nah, ketika dia udah makin pintar nih, dikasih MPASI kok dia udah pintar banget nih, udah nggak mempan nih. Berarti dia udah mulai bisa naik ke toddler. Nah, ketika udah dia naik ke toddler, oh makanan-makanan yang keras nih udah bisa nih dia kasih data-data yang lebih keras gitu loh. Bukan data yang lebih keras, data-data yang lebih advance gitu. Oh, ternyata ini agak kesulitan nih dia. Nah, di training terus. Terus akhirnya dia mulai advance lagi. Dia udah mulai, gue udah pinter, gue udah paham. Nah, akhirnya dia naik level nih ke remaja, teenager gitu. Contoh paling gampang tuh seperti apa sih? Nah, ketika kalian itu masuk misalnya login nih ke Google, itu kan berarti kayak ada yang kita suruh membedain antara kucing sama kayak harimau, tapi ternyata ada. Jadi misalnya ini kucing. Ini contoh paling gampang ya. Ini kucing atau harimau lah. Harimau. Nah, terus di sini ada gambar anjing sebenarnya ya. Nah, nanti si AI ini harus bisa ngebedain antara harimau dan anjing
gitu. Itu kalau misalnya dia udah paham, berarti dia udah di level bayi. Nah, ketika dia naik level, dia udah bisa ngebedain dengan sangat gampang nih mana harimau dan anjing. Nah, biasanya si ini tuh akan ada anjing, ada beberapa case yang mana gambarnya itu anjing, itu di bawah bayangan. Jadi kayak si anjingnya itu akan kayak ada loreng-lorengnya gitu loh. Itu aneh banget sih. Misalnya ini anjing ya, misalnya ini anjing. Nah, karena dia ada di bawah bayangan, ini ada loreng-lorengnya. Anjingnya itu ada loreng-lorengnya. Jadi mirip kayak harimau, tapi dia anjing. Nah, ini kan kesulitan ya. Kalau kalian kasih data ini ke bayi ini, dia akan mikir si anjing ini adalah harimau. Tapi ketika dia udah pintar, kita ngasih makanan dia itu banyak banget yang udah diolah ya, of course ya. Ini si skill ini yang ngolah. Itu dia awalnya udah bisa ngebedain antara harimau dan anjing. Sekarang dikasih anjing dan di bawah bayangan gini, dia masih agak kesulitan. Berarti kita kasih training lagi gambar yang harimau ini sama yang anjing tadi di bawah bayangan, atau di other case ya, case-case yang lain kayak yang membuat ternyata mirip kayak harimau. Itu dia sekarang udah bisa ngebedain nih harimau sama anjing yang di bawah bayangan kayak harimau, kayak loreng-loreng gini, tapi sebenarnya dia tuh anjing. Nah, ini dia udah kita trainingnya di sini gitu. Nanti semakin ke depan tuh semakin advance. Nah, contoh paling gampang tuh apa? Si skill AI itu dia itu sekarang dapat kontrak dari ini ya, untuk ngerjain AI-nya Defense US. Jadi si Kementerian Defense-nya US itu kan punya AI juga. Itu yang di training itu adalah gambar-gambar di satelit gitu, sama drone-nya juga. Jadi ini yang dikerjain gitu. Nah, ketika kalian nge-training si satelitnya itu, gambar-gambar di satelit itu, berarti kan kalian harus ngasih tahu nih, oh di satelit ini itu ada apa aja sih, oh ada ini. Nah, kalian training ke AI-nya si US Defense ini gitu. Mulai dari bayi, oh ternyata dia di bayi udah pinter nih, kita kasih nih data yang lebih sulit lagi gitu. Si satelitnya data yang lebih sulit, oh ternyata dia pinter nih, kita kasih data ini, oh ini udah mulai sulit nih, dia udah mulai nggak bisa ngebedain nih mana satelit, gambar satelit misalnya di Indonesia, di Jawa gitu, sama di Sulawesi, dia nggak bisa bedain. Kita training nih, oh oke, ini tuh gambar satelit Jawa loh, oh ini gambar satelit Sulawesi loh gitu. Dia udah mulai pinter nih, udah mulai mikir, udah bisa mikir gitu. Oke, dia akhirnya ketika kita kasih gambar-gambar Jawa, Sumatera, Kalimantan, dia udah bisa nge-track tuh. Berarti dia udah mulai naik level, dia naik level ke sini. Seperti itu teman-teman sebenarnya. Simpelnya ya, skill AI itu ngapain. Jadi sekarang dia udah dibeli Meta, dan dia ya kemungkinan besar si Meta ini nggak mau kalah gitu sama dia ada kompetitor. Fungsinya gua ngasih tahu ini apa sih sebenarnya teman-teman. Jadi di sini tuh si Alexander Huang ya, dia itu ngasih tahu bahwa di dunia ini tuh banyak sekali invincible. Kok invincible kayak gini sih? Invincible problem. Jadi problem-problem yang kebanyakan orang tuh nggak sadar itu masalah, padahal itu sebenarnya masalah gitu. Dan juga fokus di impact ya, impact yang besar, global impact gitu. Jadi kalau kita bisa ngasih impact yang level global, itu kalian bisa sangat punya potensi buat jadi sangat kaya gitu teman-teman. Jadi ketika kalian solving problem dan problemnya bisa solving global impact, itu kalian bisa ya sangat kaya lah. Karena impact kalian tuh udah sangat besar, bukan cuma impact ke company aja ya, tapi impact ke humanity. Itu benar-benar bisa punya dampak yang sangat signifikan gitu, dan kalian bisa sangat kaya gitu teman-teman. Jadi kalau kalian di Indonesia, kalau misalnya kalian mau bikin green energy ya, ini bisa fokus di green energy karena energinya itu bisa di harness terus gitu, bisa dikonsumsi terus. Kalau misalnya kalian fokus cuman di uap, yang uapnya itu pakai batu bara, itu kan pasti akan habis juga gitu. Kalian keruk terus itu akan habis juga. Tapi kalau kalian uapnya itu pakai tenaga nuklir, itu kan bisa di harness terus ya gitu. Selama kalian pengelolaannya bagus, jangan kayak Chernobyl tuh udah waduh bahaya itu. Atau kalian mau jadi data center, itu juga bisa, entah itu mengelola atau mengolah data. Jadi ini nanti ke depan akan jadi the future industry, yang mana kalau kalian mau fokus bisa di sini. Kalau kalian mau kerja bisa yang berhubungan dengan power atau renewable energy, atau kalau kalian mau kerja juga di data center juga bisa gitu teman-teman. Jadi kalian bisa fokus di sini. Dan juga ini ya, fokus di invincible problem. Jadi sebenarnya kalian tahu invincible problem itu gimana sih ya, kalian nyoba gitu. Kalau di sini kan case-nya dia nyoba ya bikin AI, terus ternyata sulit ya nge-trainingnya. Nah itu invincible problem tuh.
taunya di situ, dan akhirnya dia yang mengolah data tadi gitu. Gue yang ngolah data aja deh gitu. Jadi dia juga provide data itu ke OpenAI, dia juga ngolah data ke Gemini, ngolah data itu buat ke Grok gitu. Itu bisa dipakai ke semua gitu, hasil olahan datanya, tinggal siapa yang mau pakai jasanya dia gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat, bisa ngebuka insight buat teman-teman, dan see you next video. Bye bye, thank you.